Pernahkah Anda berhenti sejenak dalam keheningan untuk bertanya, siapa sebenarnya saya di balik pikiran ini? Pertanyaan sederhana ini, meski terlihat biasa, membawa kekuatan yang mengguncang dasar pemahaman kita tentang diri. Di balik kesibukan hidup yang tak pernah berhenti, ada misteri yang terus menunggu untuk diungkap, misteri tentang esensi keberadaan kita. Sejak kita lahir, pikiran telah menjadi alat utama kita untuk memahami dunia. Ia memproses informasi, menyusun cerita, dan menciptakan rasa identitas yang tampaknya begitu kokoh. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, adakah batas antara kita dan pikiran? Apakah kita adalah si pemikir, atau adakah sesuatu yang lebih besar, lebih mendalam, di balik arus pemikiran itu? Meditasi sering disebut sebagai jalan menuju pengenalan akan kesadaran. Namun, meditasi bukan hanya tentang duduk diam dan menenangkan pikiran. Ini adalah pintu menuju sesuatu yang lebih dalam. Sebuah ruang di mana kita mulai menyadari bahwa diri sejati kita tidak dapat dijelaskan atau dipahami sepenuhnya oleh pikiran. Ketika kita mulai mengamati pikiran alih-alih terperangkap di dalamnya, kita menyadari bahwa ada saksi yang diam-diam menyaksikan segalanya tanpa berusaha mengontrol atau menilai. Namun, disinilah muncul paradoksnya. Bagaimana mungkin kita mencoba memahami sesuatu yang tak terbatas, kesadaran murni, dengan alat yang begitu terbatas seperti pikiran? Sama seperti mencoba menangkap angin dengan jaring, usaha ini hanya menghasilkan frustrasi. Mungkin pertanyaannya bukanlah tentang memahami, tetapi menyadari. Dalam dunia yang dipenuhi kebisingan, kita jarang diberi kesempatan untuk menyelami keheningan. Tapi, keheningan itulah yang menjadi kunci. Ketika kita berhenti, bahkan untuk beberapa saat, kita mulai merasakan keberadaan yang melampaui kata-kata. Dan dari ruang itu, pertanyaan siapa saya menjadi jendela menuju kebijaksanaan yang tak terhingga. Ini bukan sekadar pengantar, ini adalah undangan. Undangan untuk menjelajahi kedalaman diri, bukan melalui pemahaman intelektual, tetapi melalui pengalaman langsung. Siapkah Anda melangkah melampaui pikiran dan menyelami misteri keberadaan? Pikiran adalah pendongeng yang ulung. Sejak kita mulai memahami dunia, ia terus merajut cerita tentang siapa kita. Seorang anak, seorang pelajar, seorang pekerja, seorang orang tua. Setiap peran yang kita mainkan dalam hidup diberi nama, tujuan, dan latar belakang oleh pikiran. Tapi, pernahkah kita bertanya, siapa yang menulis cerita ini? Apakah narasi tentang saya benar-benar mencerminkan siapa kita, atau hanya sebuah ilusi yang diciptakan pikiran? Pikiran tidak pernah berhenti berbicara. Ada dialog tanpa henti yang berlangsung di dalam kepala kita, seolah-olah ada dua pihak yang terlibat dalam percakapan. Haruskah aku melakukan ini? Tapi bagaimana jika gagal? Satu suara berbicara, sementara suara lain menjawab. Tapi siapa yang sebenarnya berbicara, dan siapa yang mendengarkan? Jika kita memperhatikan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa kedua suara itu hanyalah pikiran yang berbicara dengan dirinya sendiri, menciptakan ilusi percakapan. Dalam dialog inilah, rasa identitas kita dibentuk. Namun, apa itu saya sebenarnya? Apakah saya adalah tubuh ini, pikiran ini, atau perasaan yang terus berubah? Saat kita mulai mengamati pikiran dengan penuh kesadaran, kita menemukan bahwa saya bukanlah sesuatu yang tetap atau kokoh. Ia adalah kumpulan pengalaman, pikiran, dan emosi yang muncul di dalam ruang kesadaran. Seperti awan yang melintas di langit, saya terus berubah, tergantung pada apa yang sedang kita pikirkan atau rasakan saat itu. Bayangkan sebuah layar kosong. Pikiran adalah proyektor yang menampilkan cerita, dan saya adalah tokoh utama di dalamnya. Namun, layar itu sendiri, kesadaran murni, tidak pernah berubah, tidak pernah terpengaruh oleh cerita yang diproyeksikan. Ketika kita memahami ini, ilusi tentang identitas permanen mulai runtuh. Kita bukan cerita yang diciptakan pikiran. Kita adalah ruang yang tak terbatas di mana cerita itu muncul. Pikiran selalu berusaha memahami segalanya, tetapi inilah jebakannya. Dengan mencoba mengungkap misteri keberadaan melalui pikiran, kita justru terperangkap dalam lapisan ilusi. Kesadaran, di sisi lain, tidak perlu memahami.
ia hanya menyaksikan. Dan dalam pengamatan yang jernih itu, ilusi saya perlahan memudar, memberi ruang bagi kesadaran murni untuk bersinar. Siapa sebenarnya saya? Mungkin pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Mungkin yang perlu dilakukan hanyalah menyaksikan. Hidup adalah aliran pengalaman yang tak pernah berhenti. Setiap momen membawa sesuatu yang baru. Pikiran yang melintas, emosi yang muncul, sensasi tubuh yang terus berubah. Kita sering terjebak dalam arus ini, terbawa oleh cerita yang diciptakan pikiran. Tapi, jika kita berhenti sejenak dan mengamati, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Di balik semua itu, ada yang menyaksikan. Bayangkan Anda duduk di tepi sungai, melihat air mengalir tanpa henti. Sungai itu adalah hidup, penuh dengan berbagai pengalaman. Tapi siapa yang duduk di tepi, memperhatikan? Itulah kesadaran. Ia tidak terlibat dalam arus, tidak mencoba menghentikan aliran, hanya menyaksikan dengan tenang dan tanpa usaha. Kesadaran adalah pengamat yang diam-diam hadir di setiap momen. Ia tidak terpengaruh oleh pikiran yang melintas atau emosi yang membara. Ketika Anda marah, sedih, atau gembira, kesadaran tetap tidak berubah. Ia seperti cermin yang memantulkan segala sesuatu apa adanya, tanpa menilai atau menolak. Dalam kesadaran ini, semua pengalaman datang dan pergi, tetapi sang pengamat tetap ada, abadi dan tak tergoyahkan. Seringkali, kita mengidentifikasi diri dengan pikiran, tubuh, atau emosi kita. Kita berkata, aku marah, atau aku takut. Tapi benarkah itu diri kita? Bukankah ada sesuatu di dalam diri yang sadar akan kemarahan atau ketakutan itu? Jika Anda bisa menyadari emosi Anda, berarti Anda bukan emosi itu. Anda adalah sesuatu yang lebih besar, kesadaran yang menyaksikan. Kesadaran tidak perlu usaha untuk ada. Ia hadir tanpa syarat, selalu ada di balik layar, meski kita sering mengabaikannya. Saat kita mulai mengenali sifat sejati kesadaran, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita menyadari bahwa semua yang kita anggap sebagai diri kita hanyalah fenomena yang datang dan pergi. Tubuh berubah, pikiran berganti, perasaan berlalu. Tapi kesadaran tetap, seperti langit biru yang tak terganggu oleh awan yang melintas. Ketika kita mulai hidup dari tempat ini, dari kesadaran sebagai saksi, hidup menjadi lebih ringan. Tidak lagi terbebani oleh drama pikiran, kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Dalam diamnya kesadaran, kita mengenali esensi sejati kita. Saksi yang abadi, tanpa bentuk dan tak terbatas. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengidentifikasi diri dengan hal-hal yang tampak nyata, nama, tubuh, pekerjaan, bahkan cerita hidup yang kita jalani. Kita menyebutnya saya. Namun, apakah saya yang kita pahami benar-benar diri kita, atau hanya sebuah konsep yang diciptakan pikiran? Pikiran memiliki kecenderungan untuk mengonseptualisasikan segala sesuatu, termasuk kesadaran. Ia mengambil sesuatu yang tak terbatas, seperti kesadaran murni, dan mencoba membatasinya dalam bentuk cerita tentang saya. Narasi ini terlihat begitu nyata karena kita terbiasa mempercayainya tanpa pertanyaan. Tetapi, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Identifikasi ini dimulai dengan pikiran yang mengatakan, aku adalah tubuh ini, atau aku adalah pikiran ini. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, tubuh berubah setiap saat, sel-sel mati dan lahir kembali, pengalaman fisik datang dan pergi. Pikiran pun demikian, tidak ada satu pikiran pun yang bertahan selamanya. Mereka muncul, berlalu, dan digantikan oleh pikiran baru. Jadi, bagaimana mungkin kita adalah sesuatu yang terus berubah? Sebelum pikiran pertama muncul, ada kesadaran, aku ada yang murni, yang tidak memerlukan definisi. Kesadaran ini adalah landasan dari semua pengalaman. Namun, ketika pikiran mulai menciptakan cerita, kita mulai mengidentifikasi diri dengan narasi itu, melupakan keberadaan sederhana yang ada sebelum semua itu. Ini adalah kesalahan mendasar. Kita menganggap apa yang sementara sebagai diri yang sejati. Kesadaran sejati tidak membutuhkan nama, bentuk, atau cerita. Ia hanya ada,
tanpa batas, tanpa upaya, dan tanpa perubahan. Namun, pikiran menempelkan identitas pada kesadaran ini, menciptakan konsep tentang saya yang terbatas. Dan dari sinilah semua penderitaan dimulai. Dari upaya mempertahankan cerita ini, dari ketakutan akan kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik kita. Ketika kita mulai menyadari bahwa kita adalah kesadaran murni, bukan cerita yang diciptakan pikiran, sesuatu yang mendalam terjadi. Identitas palsu mulai pudar, dan kita kembali ke kesederhanaan eksistensi, keberadaan yang hanya ada. Tanpa cerita, tanpa label, hanya ruang tanpa batas di mana segala sesuatu terjadi. Pikiran mungkin akan terus mencoba memahami atau melabeli kesadaran ini, tetapi kebenarannya tidak memerlukan pemahaman, ia hanya perlu disadari. Dan dalam pengamatan itu, identifikasi yang salah dengan saya perlahan menghilang, membuka jalan menuju kebebasan sejati. Ego adalah ilusi yang begitu meyakinkan, hingga kita jarang mempertanyakannya. Ia hadir seperti bayangan yang selalu mengikuti, membisikkan bahwa aku adalah ini, atau aku adalah itu. Tapi apa sebenarnya ego? Apakah ia benar-benar substansi, atau hanya bayangan yang diciptakan pikiran? Ego bukanlah sesuatu yang nyata, ia adalah peniru yang cerdas, meminjam cahaya kesadaran untuk menciptakan identitas palsu. Sama seperti bulan yang tampak bercahaya karena memantulkan sinar matahari, ego terlihat nyata karena ia memanfaatkan rasa "aku ada" yang sejati. Ia menyusun narasi tentang diri, menyebut diri sebagai aku, lalu memegang erat peran itu dalam setiap aspek kehidupan. Namun, ego adalah entitas yang rapuh. Ia terus-menerus bergantung pada penguatan eksternal, pengakuan, validasi, dan rasa superioritas. Tanpa itu, ego merasa terancam. Perubahan, kegagalan, atau bahkan kehilangan hal kecil sekalipun dapat mengguncangnya. Mengapa? Karena ego tahu bahwa ia hanyalah kumpulan cerita yang tidak memiliki dasar sejati. Ego juga memiliki banyak wajah. Ia adalah suara yang mengatakan, "Aku lebih baik dari mereka," atau "Aku tidak cukup baik." Kadang-kadang, ia menjadi korban yang mencari belas kasihan. Di lain waktu, ia menjadi pahlawan yang haus pujian. Lapisan-lapisan ego terus berganti, beradaptasi dengan situasi, tetapi semuanya hanyalah topeng. Tidak ada substansi nyata di balik peran-peran itu. Ketika kita mulai mengamati ego, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seperti bayangan yang hilang saat terkena cahaya, ego mulai melebur dalam kesadaran. Dengan pengamatan mendalam, kita melihat bahwa ego hanyalah bayangan pikiran, bukan entitas, melainkan proses. Ia muncul dan lenyap di dalam kesadaran, seperti ombak yang datang dan pergi di atas lautan. Pengamatan ini bukanlah tentang melawan ego atau mencoba menghancurkannya. Justru sebaliknya, kita hanya perlu menyaksikannya dengan jernih. Dalam pengamatan itu, kebenaran terungkap. Ego hanyalah ilusi. Ia tidak memiliki substansi selain cerita yang kita percayai. Dan ketika ilusi itu terbongkar, yang tersisa adalah sesuatu yang tak tergoyahkan, kesadaran murni yang bebas dari peran, bebas dari cerita, dan bebas dari rasa takut. Ini adalah kebebasan sejati, tempat di mana kita menemukan diri kita yang sesungguhnya, yang selalu hadir di balik semua bayangan. Di tengah kesibukan hidup, pernahkah Anda bertanya, siapa yang berbicara di dalam pikiran ini? Suara-suara itu, penuh dengan pendapat, ketakutan, dan harapan, terus berdengung tanpa henti. Namun, ada sesuatu yang menarik jika kita berani berhenti dan mengamati, siapa sebenarnya yang mengamati semua ini? Pengamatan diri bukanlah tentang menilai atau mengontrol pikiran. Ini adalah praktik untuk menyaksikan pikiran apa adanya, tanpa keterlibatan, tanpa reaksi. Bayangkan Anda duduk di tepi jalan, menyaksikan lalu lintas berlalu lalang. Pikiran adalah kendaraan yang lewat, beberapa melaju cepat, beberapa lambat, dan beberapa mencoba menarik perhatian Anda. Tetapi Anda bukanlah kendaraan-kendaraan itu. Anda adalah pengamat yang diam, hanya memperhatikan tanpa perlu melompat ke dalam lalu lintas. Pertanyaan sederhana seperti, siapa yang sedang berbicara di dalam pikiran?
membuka pintu ke dalam pengamatan yang mendalam. Ketika Anda mencoba menemukan si aku yang berbicara, Anda mungkin terkejut, tidak ada entitas yang nyata di balik suara itu. Pikiran muncul dan menghilang, tetapi tidak ada pengendali yang tetap. Semua ini hanyalah proses yang terjadi dalam kesadaran. Pengamatan langsung adalah inti dari praktik ini. Ketika pikiran muncul, jangan menolaknya, tetapi juga jangan terlalu terpaku. Perhatikan dengan lembut, seperti mengamati awan yang melintas di langit. Anda akan mulai melihat pola, pikiran datang dan pergi, emosi naik dan turun, tetapi kesadaran Anda tetap tak tergoyahkan. Dalam kesadaran ini, Anda menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran atau emosi. Anda adalah ruang tempat semua itu muncul dan berlalu. Praktik ini juga bukan sesuatu yang hanya dilakukan dalam meditasi formal. Pengamatan diri bisa diterapkan di setiap momen kehidupan. Saat Anda berjalan, makan, berbicara, atau bahkan bekerja, tanyakan pada diri sendiri, siapa yang sedang mengalami ini? Pertanyaan ini membawa Anda kembali ke kesadaran sebagai saksi, membebaskan Anda dari keterikatan pada narasi ego. Saat kesadaran sebagai saksi terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, Anda mulai merasakan kedamaian yang mendalam. Pikiran kehilangan kekuatannya untuk menguasai Anda, dan kehidupan menjadi lebih ringan. Tidak lagi ada tekanan untuk menjadi sesuatu atau seseorang, karena Anda menyadari bahwa Anda adalah kesadaran murni, hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Pengamatan diri bukanlah tugas berat. Ini adalah panggilan kembali ke esensi Anda, kembali ke keheningan yang selalu ada di dalam diri Anda. Ketika kesadaran sebagai saksi menjadi bagian dari kehidupan, dunia terasa berubah. Bukan karena dunia itu sendiri yang berubah, tetapi karena cara kita melihat dan mengalaminya kini berasal dari tempat yang lebih dalam, tempat yang bebas dari keterikatan pada ego. Kehidupan yang dulunya terasa berat kini menjadi lebih ringan, seperti menghembuskan napas panjang setelah menahan beban yang tidak perlu. Kesadaran sebagai saksi memungkinkan kita melihat pikiran dan emosi apa adanya. Ketika pikiran muncul dengan ketakutan atau penyesalan, kita tidak lagi terseret ke dalam drama itu. Sebaliknya, kita menyadarinya sebagai sekadar fenomena yang datang dan pergi. Pikiran menjadi latar belakang, bukan pusat perhatian. Disinilah kedamaian batin mulai tumbuh. Kedamaian ini bukan hasil dari mengubah keadaan eksternal, melainkan dari mengenali bahwa kita bukanlah cerita yang diciptakan pikiran. Dengan menyadari diri sebagai kesadaran murni, kita mulai melihat kehidupan dengan perspektif yang baru. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dilihat sebagai bagian dari arus besar kehidupan. Tidak ada lagi perlawanan atau penolakan, hanya penerimaan yang tulus. Dan dari penerimaan ini, lahirlah kebebasan. Kebebasan untuk hidup tanpa terikat oleh identitas, peran, atau ekspektasi. Kehidupan yang lebih ringan juga berarti kita tidak lagi merasa perlu mengontrol segalanya. Pikiran ego seringkali hidup dalam ilusi kontrol, berusaha memprediksi dan mengatur setiap detail. Namun, ketika kita hidup dari kesadaran sebagai saksi, kita menyadari bahwa kehidupan memiliki alurnya sendiri. Kita hanyalah saksi dari arus itu, tidak perlu berusaha melawan atau menggenggamnya. Dalam keheningan ini, muncul rasa percaya yang mendalam pada kehidupan itu sendiri. Dan kemudian ada kebebasan hakiki, kebebasan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Kita tidak lagi didefinisikan oleh apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, atau bagaimana orang lain memandang kita. Kebebasan ini adalah pengenalan bahwa esensi kita tidak pernah terikat oleh apapun. Kita adalah kesadaran yang tak terbatas, ruang di mana segala sesuatu muncul dan lenyap, tetapi yang sendiri tetap abadi. Dampak dari hidup sebagai saksi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kedamaian dan kebebasan yang kita rasakan mengalir ke dunia di sekitar kita. Kita menjadi lebih hadir, lebih berbelas kasih, dan lebih selaras dengan kehidupan. Tidak lagi terjebak dalam ego, kita hidup dengan penuh keaslian, sebagai ekspresi murni dari kesadaran. Dalam keheningan batin yang mendalam, satu pertanyaan yang sederhana namun mendalam muncul. Siapa yang sedang berbicara di dalam pikiran ini?
Pertanyaan ini seperti kunci yang membuka pintu menuju kebijaksanaan yang melampaui pemahaman pikiran. Jawabannya bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dengan berpikir, melainkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan dalam kesadaran yang hening. Kesadaran sejati bukanlah sesuatu yang bisa didefinisikan oleh kata-kata, karena ia melampaui semua batasan konsep. Ia bukan pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh, dan bukan cerita yang diceritakan oleh ego. Kesadaran sejati adalah ruang di mana segala sesuatu terjadi, tanpa warna, tanpa bentuk, tanpa usaha. Ia adalah keberadaan murni yang tetap hadir, meskipun segala sesuatu di sekitar kita terus berubah. Ketika kita mulai kembali ke kesadaran sejati, kita menyadari bahwa segala penderitaan berasal dari satu kesalahan mendasar. Kita telah mengidentifikasi diri dengan sesuatu yang bukan diri kita. Kita telah mengira bahwa saya adalah pikiran, emosi, atau peran yang kita mainkan dalam kehidupan. Padahal, di balik semua itu, kita adalah saksi yang abadi, bebas, dan tanpa batas. Perjalanan ini bukanlah tentang menambahkan sesuatu ke dalam diri kita, melainkan tentang membongkar ilusi yang telah kita percaya. Ini adalah proses pelepasan, melepaskan segala identitas yang salah, dan kembali ke keheningan yang selalu ada di dalam diri. Seperti awan yang menghilang untuk memperlihatkan langit biru yang tak ternoda, kesadaran sejati terungkap ketika pikiran dan ego tidak lagi mendominasi. Ketika kesadaran sejati dikenali, kehidupan menjadi sederhana namun mendalam. Tidak ada lagi perjuangan untuk menjadi seseorang atau mencapai sesuatu yang tidak perlu. Hidup dijalani dengan penuh kehadiran, tanpa beban identitas atau cerita. Kedamaian yang sebelumnya tampak sulit dicapai ternyata selalu ada, menunggu untuk ditemukan di dalam diri kita sendiri. Dan akhirnya, kita menyadari bahwa pencarian selama ini bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan kembali ke apa yang selalu ada. Kesadaran sejati adalah rumah kita, esensi kita, dan tempat di mana kebebasan sejati ditemukan. Dalam pengamatan yang konsisten dan keheningan yang mendalam, kita mengenali bahwa kita adalah saksi yang abadi, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai realitas yang tak terbantahkan. Inilah kebijaksanaan tertinggi, kembali ke kesadaran sejati dan hidup dalam kebebasan yang tak tergoyahkan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.